Selamat datang di channelnya Salam Keren. Hidup hanya sekali, dalam hidup harus berarti. Sebelum mendengar dari cerita film Donghua ini, jangan lupa subscribe ya bro, sebelum ketinggalan cerita film Donghua yang lainnya bro, yang pastinya keren-keren. Film Donghua yang semakin viral untuk ditonton di kalangan anak-anak sampai dewasa, bahkan kalangan bapak-bapaknya juga suka ikut nonton bro. Contohnya seperti Ane punya kawan, bapaknya ikut nimbrung nonton juga bro. Selamat menyimak dan mendengarkan cerita film Donghua yang satu ini bro. Salam keren. Jadi untuk berangkat bersama Blue Fang menunggu di suku hutan belantara kering, namun apa yang dimaksud oleh Northern Wind prajurit dari suku ini dengan sangat cepat sebenarnya adalah jangka waktu setengah tahun yang panjang di alam semesta virtual di puncak Thunder Island. Sekelompok master alam semesta dari umat manusia telah berkumpul siap untuk mendiskusikan rencana tindakan mereka terkait tanah paling berbahaya keempat dunia jin. Master alam semesta terus berdatangan dan suasananya dipenuhi dengan antusiasme. Pernahkah kamu mendengar bahwa ada keberadaan di dunia jin yang melampaui dewa sejati? Saya mendengar bahwa di dalam dunia jin ada banyak harta sejati tertinggi. Duo Feng, apakah ada banyak master tertinggi alam semesta di sana? Setiap master alam semesta ini sangat bersemangat. Luo Feng adalah satu-satunya dari ras manusia yang memasuki dunia jin. Kali ini makhluk besar lainnya tidak terburu-buru sama sekali. Pemimpin kota Primal Chaos muncul. Semua master alam semesta berhenti mengobrol saat tempat itu menjadi sunyi. Prima Chaos City Leader duduk di singgasana utama dengan Luang di satu sisi dan Darkness Master di sisi lainnya. Yang terhormat semuanya, katanya, duduk di singgasana utama. Tatapannya menyapu kerumunan. Pada titik ini dunia jin telah dibuka untuk beberapa waktu. Selain aliansi Hong, kita makhluk hebat dari berbagai kelompok kekuatan teratas dari samudra semesta juga telah memasuki dunia jin. Aliansi Hong telah mengumpulkan cukup banyak informasi. Kelompok kekuatan lain juga telah mengumpulkan beberapa informasi. Setelah kami bertukar informasi dan berkomunikasi satu sama lain tentang informasi tertentu, hari ini saya akan menjelaskan hal-hal tertentu sebelum kami memutuskan pendekatan apa yang harus kami adopsi terhadap dunia jin ini. Petik 2. Dunia jin sangat kuat, tapi pada kenyataannya itu harus dianggap sebagai bagian dari dunia peradaban kuno, kata pemimpin kota Prima Chaos. Peradaban kuno sudah lama jatuh. Dunia jin ini mungkin kuat, tetapi makhluk agungnya yang merupakan penduduk asli dunia itu selamanya disimpan di dalam dunia jin. Tidak ada jalan keluar. Hidup manusia, kami adalah protagonis sejati zaman ini. Berbinar pada kenyataannya, ketika dia menjalin kontak dengan dunia jin dia merasakan tekanan, tapi sekarang mendengar ini memang dunia jin hanya bisa dianggap sebagai kandang besar makhluk agung di dalam. Tidak peduli betapa mengesankannya mereka tidak dapat pergi. Era mereka adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang giliran generasinya yang menjadi protagonis. Itu tentu saja tidak akan pernah benar-benar sekuat dunia peradaban kuno secara keseluruhan, kata pemimpin kota Primal Chaos dengan sungguh-sungguh. Namun bagaimanapun itu adalah bagian dari dunia peradaban kuno itu. Bagi kami yang masih sangat lembut, ini jelas merupakan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan dan juga tantangan yang harus kami hadapi sekarang. Dari ras manusia hanya Luang yang berdiri sendiri di dunia jin. Di sana master tertinggi alam semesta dikenal sebagai dewa sejati, dan keberadaan di tingkat dewa sejati ini banyak sekali dan
Tentu saja karena keberadaan dewa sejati ini dianggap sebagai penguasa tertinggi, mereka dapat menempati wilayah kecil, tetapi di dunia jin ada keberadaan yang lebih kuat daripada dewa sejati. Selama kita dapat mencapai tingkat itu, kita dapat dengan mudah melampaui reinkarnasi berjuang di dunia jin. Ada pertempuran di mana-mana. Inti dari dunia jin tidak lain adalah pasukannya, pasukan yang dimiliki oleh Yang Mulia Raja yang Saleh. Pasukan ini dibentuk dengan melakukan seleksi yang sangat ketat dan brutal, dan proses eliminasi. Begitu makhluk hebat menginjakan kaki di sana, semua kebebasan hilang. Dia harus mematuhi perintah militer dan menjalani berbagai tes seleksi yang kejam di mana risiko pemusnahan sangat tinggi. Pemimpin kota Prima Chaos menambahkan dengan sangat serius, berbagai kelompok kekuatan samudra semesta telah mengirim lebih dari 200 makhluk hebat, tetapi hanya dari apa yang saya tahu jumlah yang dimusnahkan sudah melebihi 120. Apa melebihi 120? Sangat banyak. Ada seruan kaget di semua tempat, bahkan Luofen kaget. Pemimpin kota Primal Chaos tidak menyebutkan apapun tentang ini kepadanya. Ya, pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. Di dunia jin ada banyak suku yang didirikan selain suku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak jenis bentuk kehidupan khusus dan berbagai jenis binatang buas yang bercokol di hutan belantara, berjalan di sekitar tanah di hutan belantara itu berbahaya seperti yang mungkin Anda lakukan, mudah diserang penduduk asli. Tahu rute aman tertentu, tetapi kami tidak. Itulah sebabnya lebih dari setengah jumlah makhluk besar dimusnahkan meskipun mereka menghabiskan kurang dari setengah tahun di dunia jin. Setelah masuk tidak ada seorang pun telah diterima menjadi tentara, dan sudah lebih dari setengahnya telah dimusnahkan. Jika pemilihan akhir dibuat, dikatakan bahwa tingkat pemusnahan akan melebihi 95%. Menjadi bagian dari pasukan seseorang dapat memiliki akses ke panduan terperinci untuk berkultasi menjadi eksistensi yang melampaui dewa sejati, tetapi menilai dari tingkat pemusnahan jelas bahwa di seluruh samudra semesta kita bahkan mungkin tidak ada satupun yang akhirnya bisa mencapai tingkat yang melampaui dewa sejati. Kesunyian para master alam semesta, manusia yang sebelumnya dipenuhi dengan antusiasme dan keinginan, semuanya terdiam bahkan tanpa diterima menjadi tentara. Banyak makhluk hebat dimusnahkan dengan tentara dalam gambar kumpulan master alam semesta lain yang berharap menjadi master tertinggi alam semesta. Dewa sejati akan lebih jauh dihilangkan, dan dari dewa sejati ke tingkat yang lebih tinggi tentara tidak akan memberikan informasi mereka dengan mudah, jadi kecepatannya eliminasi akan sangat tinggi. Betapa kejamnya, bahkan Lowong tetap bungkam. Memang itu akan sulit, tapi dia percaya diri. Ras manusia, saya sudah memiliki warisan peradaban kuno, kata pemimpin kota Primal Chaos. Di dunia jin itu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai warisan kelas atas. Inilah mengapa kita tidak boleh mengambil risiko untuk saat ini. Kita hanya harus mengamati untuk saat ini. Dengan berlalunya waktu, ketika lebih banyak hal tentang dunia jin digali, rahasia dunia jin secara bertahap akan terungkap bagi mereka yang benar-benar ingin melanjutkan. Maka hanya mereka yang memiliki banyak tubuh yang diizinkan untuk menjelajah ke dunia jin. Kita harus berhati-hati. Para master alam semesta mulai mendingin dan tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Makhluk agung sejati tidak takut tetapi tidak sembrono. Loafin juga setuju dengan saran pemimpin kota Primal Chaos. Lagi pula, berdasarkan apa yang telah dia pelajari, tidak ada warisan di dalam suku-suku tersebut. Jika ada yang ingin menjadi master tertinggi, satu-satunya cara adalah diterima menjadi tentara. Ini adalah hukum ketat dari dunia jin. Hanya setelah diterima menjadi tentara, seseorang diizinkan untuk memiliki warisan yang mendalam. Namun bahkan jika mereka mendapatkan bimbingan makhluk besar yang kembali itu tidak akan berani memberikan apapun di dalam suku mereka. Adapun memasuki tentara itu terlalu berbahaya. Hasil tragis dari kelompok pendatang pertama tampaknya telah menuangkan seember air dingin ke berbagai kekuatan teratas. Mereka sebelumnya dipenuhi dengan antusiasme dan keinginan, tetapi kenyataan telah membangunkan mereka dari angan-angan. Apapun warisan di dalam pasukan, ada warisan yang mendalam, warisan yang memungkinkan mereka melampaui reinkarnasi. Tetapi apakah mereka mampu bertahan dari proses seleksi yang membosankan untuk mendapatkan warisan itu? Harta sejati tertinggi. Ada banyak tentara, tapi itu adalah peralatan standar yang dibuat untuk dewa sejati. Berapa banyak dewa sejati yang ada di samudra semesta? Bahkan tidak 100, dan jika mereka bergabung dengan tentara, lebih dari 90% akan dimusnahkan. Bukankah hanya ada kurang dari 10 dewa sejati yang tersisa di seluruh samudra semesta? Hanya untuk mendapatkan perlengkapan standar, memikirkannya saja bisa membuat seseorang merinding. Jangan
Terburu-buru kita hanya bisa masuk sekali setiap era, jadi kita bisa pelan-pelan. Jadi bagaimana jika makhluk hebat yang merupakan penduduk asli dunia jin sangat kuat mereka terjebak di sana untuk selamanya? Penduduk asli yang menyedihkan itu masih meneriakkan kesetiaan mereka untuk memperjuangkan yang mulia Raja Dewa. Saya pikir yang mulia raja-raja yang saleh mungkin sudah dimusnahkan. Berbagai kelompok kekuatan teratas dari samudra semesta tampaknya telah menyadari betapa tidak berdayanya mereka, jadi mereka menganggapnya sebagai protagonis di zaman mereka, sementara lawan mereka hanyalah makhluk menyedihkan yang terperangkap dalam sangkar besar. Mereka percaya murni untuk menghibur diri mereka sendiri, untuk merasa lebih baik tentang penderitaan mereka. Bagaimanapun mereka semua adalah eksistensi tingkat atas, tetapi ketika mereka berada di dunia jin mereka menjadi makhluk besar biasa. Siapa yang tidak merasa tidak enak ketika mengalami perubahan ekstrim seperti itu? Dunia jin suku hutan belantara kering, angin utara berteriak memanggil Luang. Ayo Bima Sakti, ayo kita harus berangkat sekarang. Loving mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa teman yang telah dia buat selama setengah tahun terakhir, lalu dia dengan cepat pergi untuk bertemu dengan angin utara. Kamu harus kembali, percayalah kepadaku, kembalilah. Jika kamu tidak menjadi dewa sejati, kamu bisa lupa untuk kembali kepadaku. Ada banyak hiruk-pikuk saat kerumunan besar puluhan ribu orang berkumpul yang terdiri dari teman baik atau anak-anak yang bersemangat dan penuh harapan. Anak-anak ini sangat ingin bergabung dengan tentara ketika mereka dewasa, namun dasar untuk bergabung dengan tentara adalah mereka harus menjadi ahli hukum. Cepat naik perahu dewa sejati yang mengenakan helm. Di helmnya ada sepasang tanduk, salah satunya patah. Buru-buru sebuah kapal besar berwarna merah gelap digantung di atasnya. Kapal kuno ini memancarkan aura yang kuat. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, Loving melihat bahwa kapal kuno ini adalah harta karun sejati yang tertinggi dulu ketika Paman Northern Rock menjadi tentara. Dia telah membuat prestasi besar, kata Northern Wind dengan penuh semangat. Dengan demikian dia mendapatkan kapal perang ini untuk dirinya sendiri. Dengan kapal perang ini kita akan jauh lebih aman dalam perjalanan ke pangkalan militer. Ketika saya sudah menjadi tentara saya akan meminta kapal perang yang lebih besar dan lebih kuat. Blue Off berkata kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih baik, jauh lebih baik dari ini. Iya, sesuatu yang jauh lebih baik. Angin utara mengangguk. Dewa sejati dengan helm yang sedang mengumpulkan sesama sukunya menoleh ke belakang untuk melihat. Dengan satu lambaian dia memberi tepukan kuat pada angin utara di bahunya. Tepukannya begitu kuat sehingga tubuh normal sedikit gemetar. Bagus, kamu melakukan lebih baik dariku. Angin dari keluarga kami yang bernama Utara, sejauh ini kamu adalah yang paling luar biasa. Jangan membuat kami malu. Iya Paman, jawab Northern Wind segera. Luofen sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. Betapa menakutkan satu tepukan biasa dari dewa sejati ini yang muncul begitu tiba-tiba. Dia khawatir jika itu adalah pundaknya dia tidak akan bisa mengelak. Tepat waktu ini tidak diragukan lagi adalah dewa sejati yang kuat yang telah selamat dari tahap seleksi yang brutal dan bahkan cukup layak untuk mendapatkan hadiah. Apa yang mungkin menjadi tepukan santai di bahu dewa sejati ini? Dari bagaimana Luang melihatnya dalam hal seberapa mengesankan kekuatannya, tebakan Loveng adalah bahwa itu akan mencapai tingkat ke-9 sebagai yang teratas. Ayo pergi. Angin utara memanggil Luang yang juga mengikuti angin utara ke dalam kapal perang. Satu demi satu prajurit yang kuat dari klan memasuki kapal perang. Beberapa mulai melolong keras. Rupanya itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa mereka dipenuhi dengan semangat juang yang tak terbatas. Sesaat kemudian bagian dalam kapal perang itu sangat sederhana. Kabin besar itu bisa menampung 800 badan tinggi, di mana setiap orang secara konsisten berada di ketinggian 10.000 km, bahkan mungkin ada beberapa yang tingginya mencapai 100.000 km, tetapi tidak ada yang berani melakukan tindakan sembrono. Kali ini dari suku hutan belantara keringku, akan ada 800 prajurit yang bergabung dengan tentara timur di garis depan. Saat dia berbicara dengan suaranya yang kuat, kali ini selain suku kita akan ada jiwa pemberani lain yang bergabung dengan kita dalam petualangan kita. Bima Sakti mengingat kekuatan Bima Sakti di antara 800 orang dari kalian tidak ada yang sebanding sama sekali. Jika ada seseorang di sini yang bisa mendapatkan menjadi tentara dan mengejar Bima Sakti, aku akan memberikan kapal perang ini padanya. Tiba-tiba banyak prajurit melihat ke arah Luang dan ada aura provokasi. Musik, dia telah menjadi patokan. Dia mungkin telah berdebat dengan beberapa makhluk hebat akhir-akhir ini, tetapi 800 prajurit ini datang dari berbagai daerah di seluruh suku, jadi ada banyak orang yang belum bertemu dengan Luofeng. Apa yang kalian semua lihat? Raung angin utara raksasa yang berdiri di samping Luofeng. Bahkan aku bukan tandingan Milky Way, apalagi kalian semua. Apa bahkan angin utara sendiri tidak cocok? Prajurit berpikiran sederhana yang sebelumnya lebih provokatif langsung memandang Luang secara berbeda. Banyak dari
mereka kaget dan merasakan kekaguman yang baru ditemukan pada Luang. Seluruh dunia jin selalu menghormati makhluk hebat yang kuat Northern. Semua anak muda, saya tidak takut untuk memberitahu Anda semua itu. Ketika saya masih menjadi master hukum, saya bergabung dengan tentara dengan sekelompok 800 anggota suku, tetapi pada akhirnya hanya 21 dari kita berhasil hidup kembali dan hanya kita bertiga yang akhirnya bisa menjadi dewa sejati. Aku benar-benar berharap kalian semua di sini bisa lebih kuat dari kelompokku. Keheningan instan, semua orang tahu betapa brutalnya kehidupan di ketentaraan, tetapi mereka semua berkumpul untuk tujuan bergabung. Dan sekarang mendengar apa yang dikatakan Northern Rock, Truga, tekanan pada mereka semakin berat. Dewa sejati, kita tidak hanya harus menjadi dewa sejati, tapi kita harus menjadi dewa sejati dari ruang hampa. Angin utara berteriak, dewa sejati dari ruang kosong, dewa sejati dari ruang kosong. Prajurit dari suku lain tiba-tiba mulai melolong satu persatu. Ini adalah impian mereka, itu adalah impian setiap prajurit dan seluruh suku hutan belantara kering, hanya memiliki satu dewa sejati dari ruang kosong. Itu tidak lain adalah pemimpin suku mereka. Mereka semua ingin menjadi dewa ruang kosong yang tak terkalahkan. Blue Ofeng berdiri di samping dalam diam dengan kepalan tangan terkekal saat dia mendengarkan percakapan yang sedang berlangsung. Dewa sejati dari ruang kosong, berdasarkan informasi yang dia miliki di atas dewa sejati adalah dewa sejati ruang kosong. Bibir Northern melengkung ke atas saat dia melihat kebangkitan semangat juang dari para pejuang sukunya. Lalu dia berteriak, ayo berangkat. Kapal perang kuno itu melintas seperti cahaya yang mengalir dan dengan cepat menghilang ke langit. Dunia jin sangat besar. 800 prajurit dari suku hutan belantara kering, termasuk luapan, terkadang berteleportasi dan terkadang terbang cepat, dipimpin oleh dewa sejati Northern. Mereka bertemu banyak bahaya saat bepergian dan mereka mengejutkan banyak prajurit yang sudah lama tidak melakukan perjalanan di dunia jin. Saya mendengar bahwa 9 rawa asap ditempati oleh binatang aneh dari 3 dewa ruang kosong yang sebenarnya. Angin utara melihat ke bawah dan berseru, dan mereka memimpin banyak binatang aneh. Bahkan prajurit dari tentara timur akan datang untuk berperang di 9 rawa asam. Tidak heran itu 9 rawa asap. Blue Ofeng melihat ke bawah juga. Itu adalah rawa yang luas dan awan serta kabut mengalir di udara. Kadang-kadang binatang aneh muncul di kabut dan ada banyak sekali dewa sejati. Itu adalah kekuatan 10 kali lebih kuat dari suku wilderness kering. 3 dewa sejati dari ruang hampa. Lu Oven berseru, dapat dikatakan bahwa ada 2 jenis kekuatan di dunia jin, suku dan binatang aneh. Mereka semua tunduk pada tentara-tentara lebih unggul, tetapi kadang-kadang untuk melatih para prajurit mereka akan mengirim prajurit biasa untuk melawan binatang dan suku aneh itu. Namun pertarungan itu semua hanyalah latihan. Jadi dewa ruang hampa sejati tidak perlu ikut campur, mereka terus bergerak maju. Bahkan Luong kagum pada beberapa banyak makhluk kuat yang ada di dunia jin. Ada sekitar 1000 dewa sejati di suku hutan belantara kering. Adapun 9 rawa asap, ada 10.000 dewa sejati. Pikir Luong, ada banyak suku dan binatang aneh di dunia jin. Berapa banyak makhluk hebat yang ada di ketentaraan Northern memimpin para prajurit, dan mereka berada di kapal harta karun tertinggi. Jadi mereka tidak menemui bahaya apapun selama perjalanan, namun mereka menyaksikan banyak hal. Setelah sekitar 3 bulan, dewa sejati Batu Utara memandang ke langit di kejauhan dan berteriak, kami tiba di kampung tentara timur. Tentara timur semua prajurit mengikuti, termasuk Luang. Mereka bisa melihat bahwa langit di kejauhan memiliki kekuatan yang merembes darinya. Dengan kapal bergerak maju dengan cepat itu menjadi lebih jelas. Mereka bisa melihatkan tentara yang tak ada habisnya. Itu kan tentara timur. Luuf yang sangat gembira, dia tahu bahwa ada 4 tentara di militer timur, selatan, barat, dan utara. Meskipun mereka semua setia kepada Yang Mulia Raja yang saleh, dan mereka juga pesaing satu sama lain. Ini sangat besar, seru para prajurit dari Dry Wilderness Camp. Itu menakjubkan di kamu tanpa batas. Tentara ada di mana-mana, berdiri berdekatan. Yang paling umum adalah master alam semesta. Selain tentara ada juga binatang aneh yang bergabung dengan tentara. Ada banyak jenis binatang aneh yang membingungkan semua prajurit, termasuk Luang. Apa itu? Apa ini? Sangat tinggi. Semua prajurit memperhatikan benda-benda aneh yang berdiri masing-masing tingginya lebih dari 100 juta km dibandingkan dengan mereka. Para prajurit terlihat kecil. Har juga melihat mereka. Itu adalah benda aneh dengan tinggi lebih dari 100 juta km, dan mereka tampak seperti benteng raksasa berbentuk oval. Ada puluhan ribu benteng berbentuk oval. Selain itu ada juga beberapa benda aneh yang terlihat seperti binatang terbang. Itu mesin seru Northern. Itu adalah mesin yang dibuat oleh tentara. Mesin yang bisa digunakan oleh sekelompok besar prajurit. Mesin yang dapat dengan mudah membunuh dewa sejati ruang hampa. Para prajurit suku semuanya bersemangat. Begitu pula Lopeng. Tentu saja dia tahu tentang barang berharga jenis mesin. Dia
dia telah mendengar tentang mereka dari warisan dari Sungai Duandong, tetapi dia hanya tahu tentang mereka, dia hanya melihat beberapa, namun yang di kejauhan semuanya adalah barang berharga tipe mesin dapat membunuh dewa sejati ruang hampa. Konfirmasi Northern Rock Trugat dengan angkutan itu benar, lihat mesin berbentuk oval itu namanya Jin Luas Sky andalan itu membutuhkan setidaknya 1 juta dewa sejati untuk mengendalikannya sepenuhnya, dan itu dapat menampung 10 juta dewa sejati. Jika digunakan itu dapat membunuh sekelompok dewa sejati ruang hampa. Luofen kagum, 10 juta dewa sejati itu adalah mesin tingkat atas yang bahkan dilihat dari standar peradaban kuno. Mesin terbaik yang dibuat dunia Jin adalah Jin Luos Kenlen, kata dewa sejati batu utara dengan bangga. Bahannya sangat sederhana namun kekuatannya dapat mencapai puncak. Selain itu dapat diproduksi secara massal. Tentara Timur sendiri telah membuat banyak versi Jinlu langit dan tanah, bahkan para prajurit dari semua pasukan perlu menggunakannya. Ini masih lebih dari cukup, ada terlalu banyak Jin Luas Sky and Land itu untuk Yang Mulia Raja yang saleh, dan itu dimaksudkan untuk digunakan untuk bertarung di luar. Namun Yang Mulia Raja yang saleh belum memanggil prajurit untuk waktu yang lama. Mengangguk Jin Luas Sky and Land digunakan untuk bertarung di luar perkelahian di dalam dunia Jin. Tidak akan melibatkan mesin seperti itu. Lihat mesin-mesin kecil seperti monster terbang di sekitar Jinland itu. Jiu itu juga salah satu mesin terbaik yang pernah dibuat dunia Jin Northern. Setidaknya 100 dewa sejati untuk dikemudikan dan ia dapat menampung setidaknya 1000 dewa sejati. Ia dikenal cepat dan fleksibel. Ia juga hebat dalam pertahanan meskipun hanya memiliki satu teknik bertarung. Ia sangat mesin yang berguna dalam perang skala besar. Mengangguk tidak semua jenis mesin cocok untuk perang skala besar. Ada banyak makhluk hebat di peradaban kuno dan perang skala besar antara kekuatan besar bisa sangat mengerikan. Beberapa mesin mungkin akan hancur begitu mereka memasuki zona perang. Mesin berguna untuk yang lemah, tetapi untuk guru leluhur dan raja yang saleh mereka jauh lebih sedikit. Bagi dewa sejati dan dewa sejati ruang hampa mesin sangat berguna. Mesin hebat yang cocok untuk perang dapat diproduksi secara massal dan beberapa material memang rumit. Yang Mulia Raja yang saleh mungkin sudah mati, pikir Luong. Tanpa panggilan dari Yang Mulia Raja yang saleh, pasukan di dunia Jin hanya bisa terus membuat mesin berdasarkan pesanan sebelumnya. Mereka harus terus bersiap dan menunggu panggilan, namun mereka mungkin tidak akan pernah dipanggil. Mesin-mesin itu mungkin sia-sia. Lo Feng menggelengkan kepalanya, dia tidak menginginkan mesin-mesin itu lagi pula. Mereka membutuhkan terlalu banyak makhluk hebat untuk digunakan. Jin Luos Sky and Land membutuhkan setidaknya 1 juta dewa sejati. Bagaimana itu mungkin terjadi di samudra semesta? Bahkan Jiuxium membutuhkan setidaknya 100 dewa sejati yang masih melebihi kapasitas samudra semesta. Peradaban kuno memang luar biasa. Lu Feng menghela nafas, dia tidak terkejut bahwa itu sekuat ini. Keberadaan perahu semesta menyerahkan kekuatan tertinggi dari peradaban kuno. Jika perahu semesta menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan 100 juta dewa sejati bukanlah apa-apa. Sayangnya perahu semesta rusak dan harus tetap di sana selamanya. Wujud manusia yang mungkin adalah Yang Mulia Raja yang saleh mungkin juga terbaring di sana selamanya. Pewaris Sungai Duandong semuanya telah meninggal dan hanya aku yang tersisa. Menggelengkan kepalanya, itu kejam. Dia masih bisa merasakan pengaruh peradaban kuno di dunia Jin. Kam tentara timur sangat besar, seperempat suku dan binatang aneh di dunia Jin bergabung dengan tentara timur. Jadi ada prajurit yang bergabung setiap hari. Prosesnya berat, itulah sebabnya para prajurit yang datang ke sini untuk penilaian membentuk barisan panjang. Sepertinya tidak ada habisnya. Pesawat ruang angkasa mendarat di dataran. Dapat dikatakan bahwa 2 istana harta karun sejati juga mendarat di kejauhan. Rupanya mereka membawa prajurit juga. Cepat keluar, teriak Northern Rock Trugat. Semua 800 prajurit dari suku hutan belantara kering dan Luang Feng keluar dari istana. Mereka datang ke dataran, pergi dan berbaris di sana, teriak Northern Rock Trugat. Tunggu eliminasi, jangan gagal bergabung dengan tentara Northern. Sangat paham dengan prosesnya, jadi semuanya berjalan lancar. 800 prajurit termasuk Luapan segera berdiri di belakang barisan panjang dan mulai menunggu giliran mereka. Astaga, berapa lama kita akan menunggu, tanya angin utara. Luung juga melihat ke depan, ada begitu banyak makhluk dan selain makhluk humanoid, ada juga banyak binatang aneh di barisan. Rupanya bukan hanya mereka yang berasal dari suku yang bergabung dengan tentara. Tampaknya ada 800.000 antrean, kata Northern Rock Truga sambil melihat sekeliling. Seharusnya memakan waktu sekitar setengah bulan sebelum giliranmu. Tunggu saja di sini, tidak perlu terburu-buru. Bersiaplah untuk segala sesuatu yang akan terjadi. Bahkan penyaringan awal membunuh 2/3 kandidat dan hanya sepertiga dari mereka berhasil bergabung dengan tentara. Lu offline tercengang, 2/3 meninggal selama pemeriksaan awal. Jangan mempermalukan suku hutan belantara kering, teriak Northern. Dia kemudian
Pergi dan terbang untuk berbicara dengan dewa sejati lainnya dari suku lain. Haha, suku prajuritmu juga telah tiba. Mereka tampak baik-baik saja. Dewa sejati sedang berbicara satu sama lain. Northern Rock Truga tidak terburu-buru pergi. Dia akan menunggu karena dia perlu melihat berapa banyak dari suku hutan belantara kering yang dapat bergabung dengan tentara. Waktu berlalu, para prajurit dari semua suku dan binatang aneh dari semua negeri sedang disaring. Suara menderu, berteriak dan melengup ditransmisikan dari garis depan. Rupanya proses penyaringan itu kejang. Luofen bergerak maju dengan barisan. Setelah setengah bulan, giliran dia bersama dengan para prajurit dari suku hutan belantara kering. Putaran selanjutnya 3000 round binatang aneh dengan tanduk berdarah masuk. Kalian semua 3000 prajurit termasuk Luang Feng dan orang-orang dari suku hutan belantara kering dipimpin masuk. Mereka akan mulai disaring. Semua 3000 prajurit dan binatang aneh dipimpin oleh beberapa dewa sejati dan menuju ke lengkungan batu raksasa itu. Bima Sakti mata Northern Wind berkilau dan dia mentransmisikan suaranya, bunuh sebanyak mungkin. Jika kamu tampil cukup baik, kamu akan dipilih menjadi pasukan khusus. Pasukan khusus New Ofeng terkejut. Angin utara mentransmisikan suaranya, ada banyak pasukan di pasukan timur dan 99% berada di pasukan biasa. Kemungkinan tidak ada dari 3000 kandidat yang bisa masuk ke pasukan khusus, namun kamu sangat kuat jadi ada harapan untukmu. Ingat, kami harus tetap dekat satu sama lain. Ketika kita baru saja masuk, angin utara dan Luang kemudian mengikuti kerumunan dan masuk melalui lengkungan batu itu. Ruang dan waktu segera berubah. Setelah mereka melewati lengkungan batu, mereka memasuki dataran sepi dan ada pasir di mana-mana. Di mana ini? Lo Feng melihat sekeliling dan segera 299 prajurit lainnya dan binatang aneh juga melihat sekeliling. Mereka bisa melihat dengan jelas area seluas 100 juta km dan lebih gelap di kejauhan. Itu adalah gurun. Kontrol atas ruang dan waktu peradaban kuno itu sempurna, pikir Luang. Dia berdiri tepat di samping angin utara dan prajurit lainnya juga tinggal di sekitar mereka. Saat mereka melihat sekeliling, kekuatan tak terlihat tiba menutupi seluruh gurun. Semua prajurit dan binatang aneh mendongak. Seorang pria bertanduk tunggal dengan baju besi hitam muncul di langit. Dia melihat ke bawah dengan mata emasnya yang dingin. Tiba-tiba dua berkas cahaya keemasan keluar dari mata emasnya. Balok menghantam gurun menjadi lingkaran di sekitar 1500 prajurit dan binatang buas yang aneh. Kemudian kelompok prajurit dan binatang aneh yang dikepung di sebelah kiri memiliki lampu merah buram, sedangkan yang di kanan memiliki lampu kuning buram. Tekanan tak terlihat menutupi semua orang dan semuanya terintimidasi. Kekuatannya tidak kuat, namun keunggulannya dan kekuatan dewa yang bergetar membuat semua orang menyadari bahwa makhluk di langit bukanlah dewa sejati. Sebaliknya, itu pasti seseorang di level yang lebih tinggi. Dewa ruang hampa yang sebenarnya Luofen mendongak. Dewa ruang hampa sejati, makhluk yang bisa melampaui inkarnasi. Pria bertanduk tunggal itu melihat ke bawah dan berteriak, kalian akan dibagi menjadi dua tim. Kalian akan mencoba membunuh satu sama lain dan membunuh sebanyak mungkin. Ketika saya menyuruh kalian berhenti, mereka yang selamat dapat bergabung dengan militer. Tunjukkan semua kekuatanmu dan jika ada yang luar biasa, kamu mungkin bisa bergabung dengan pasukan khusus. Kemudian pria bertanduk tunggal itu berteriak mulai dan menghilang ke dalam kegelapan. Separuh dari prajurit dan binatang aneh bersinar dalam cahaya merah, sementara separuh lainnya berwarna kuning. Mereka tidak bisa menahan perasaan ganas. Angin utara mengatupkan giginya. Glu Obeng melihat sekeliling. Meskipun para prajurit dari suku hutan belantara kering semuanya tinggal bersama, hampir 100 prajurit masih dikepung di sisi yang berlawanan. Tidak heran angin utara menyuruhku untuk tetap dekat dengannya. Lu Ofeng melihat sekeliling, membunuh melolong para prajurit dan binatang aneh. Semuanya mulai mengaung dan berubah menjadi seberkas cahaya. Para prajurit dari suku Wilderness kering semua tahu cukup baik untuk tidak melawan orang-orang dari suku yang sama, dan mereka memilih untuk melawan orang-orang dari suku atau tanah lain, mencoba membunuh mereka. Pasukan khusus mata Lu Ofeng berkilat keras. Dia memiliki 3 tujuan yang ingin dia capai di dunia jin. Yang pertama adalah mengumpulkan makhluk dari dunia jin, terutama tubuh dewa sejati. Untuk mempelajari komposisi makhluk itu bisa membantunya mencapai tingkat gen kehidupan 90.000 kali secepat mungkin dan menjadi dewa sejati. Tujuan kedua adalah mempelajari rahasia di lautan semesta, dan yang ketiga adalah mengumpulkan barang berharga jenis mesin. Dia tahu tentang peradaban kuno, jadi dia tahu dengan jelas bahwa untuk kelas biasa dan bahkan untuk kelas makhluk besar, barang berharga jenis mesin sangat berguna. Hanya ketika seseorang menjadi makhluk tertinggi barulah barang berharga jenis mesin menjadi
tidak berguna. Semakin seseorang biasa semakin berguna. Jenis mesin yang berharga. Dewa sejati dengan jenis mesin berharga yang berharga bisa menyaingi dewa ruang kosong sejati. Meskipun dia memiliki Boat of Mausoleum, itu hanya untuk pertahanan. Si Wuling juga merupakan tipe bantuan dan itu sangat maju. Sayap Si Wu yang lengkap akan digunakan oleh makhluk yang sangat mahir. Lueng membutuhkan yang paling cocok untuknya. Tentara Timur memiliki banyak barang berharga tipe mesin, bahkan yang dapat digunakan oleh jutaan dewa sejati sekaligus. Belum lagi yang digunakan oleh individu. Mereka yang berada dalam kategori kedua adalah target Lu Feng. Selama dia bisa mendapatkan beberapa dari mereka, manusia akan memiliki status yang sangat kuat dan stabil di samudra semesta. Namun dia menyimpulkan bahwa pikiran asli mengetahui segalanya, namun tetap menyuruh dewa leluhur untuk membimbing mereka. Alih-alih menghentikan mereka, itu berarti semakin kuat jenis mesin yang berharga semakin sulit untuk mendapatkannya. Dalam perjalanannya ke sini dia belum pernah melihat dewa sejati mendapatkan jenis mesin yang berharga. Itu berarti hanya mereka yang memiliki status khusus yang bisa mendapatkannya, bukan yang biasa-biasa saja. Hanya mereka yang berada di pasukan khusus yang bisa mendapatkannya. Ada pasukan khusus di tentara di bumi dan pelatihan ditawarkan di perusahaan alam semesta virtual. Aturan yang sama diterapkan di sini. Ada banyak prajurit di pasukan dunia jin dan wajar jika ada pasukan khusus yang dilengkapi dengan barang berharga khusus. Tubuh yang rusak dan darah berserakan di mana-mana dan makhluk hebat dari kedua tim saling bertarung dengan gila-gilaan membunuh. Lu Wave yang memegang belut Shadow Blade dan bergegas menuju para prajurit dan binatang aneh. Dia membunuh semua orang dengan lampu merah cahaya pedang berkilauan dan menyapu seluruh area ruang dan waktu. Sangat stabil, jadi tidak ada riak. Ruang bahkan di bawah kekuatan begitu banyak penguasa alam semesta yang saling bertarung. Dunia jin adalah dunia di mana ada banyak pertempuran. Pikir Luong, peradaban kuno tidak pernah berakhir di sini. Jadi makhluk besar umumnya lebih kuat daripada yang ada di samudra semesta. Dia tahu bahwa yang terlemah berada di level 4 tingkat atas, sementara kebanyakan dari mereka bisa mencapai level 5 atau bahkan level 5 tingkat atas. Adapun angin utara, dia diselimuti abu-abu dan setiap serangan darinya bisa mencapai level 6. Dia adalah pusat suku Wilderness Kering dan dia memiliki baju besi harta karun sejati tertinggi. Membunuh selama pertarungan. Beberapa makhluk hebat dari tim lain mungkin melakukan serangan diam-diam yang membuat pertarungan menjadi sengit. Mereka semua adalah penguasa alam semesta, jadi sulit untuk membunuh seseorang dalam satu tembakan. Namun Master Alam Semesta bertarung dengan kecepatan tinggi. Tidak mengherankan bahwa 2/3 meninggal dalam waktu setengah jam, yang berarti yang lebih lemah perlu berhati-hati dan mengulur waktu. Yang perlu mereka lakukan hanyalah tetap hidup. Yang lebih lemah berhati-hati, tetapi yang lebih kuat, terutama keduanya dengan harta karun tertinggi, berusaha menampilkan kekuatan sebanyak yang mereka bisa. Mereka ingin dipilih menjadi pasukan khusus. Mereka termasuk angin utara dari tim lampu kuning dan binatang aneh dari tim lampu merah. Aduh, binatang aneh itu meraung dan bergegas menuju angin utara. Mati kau lah yang sekarang, teriak angin utara saat dia bergegas maju. Hang-hang keduanya bertarung satu sama lain dan hanya setelah beberapa serangan angin utara dipukul di kepala dan terguling. Dia segera berdiri dan mengatupkan giginya berteriak membakar. Teknik kekuatan dewa ayahku adalah penguasa samudra sejati utara. Ini adalah teknik membakar kekuatan samudra sejati utara. Binatang aneh dengan dua sayap itu meraung yang membuat angin utara kesal. Lu Oven yang baru saja membunuh seorang prajurit dari tim lawan berbalik dan berteriak, biarkan aku melawannya. Angin utara, musik, Feng berlari ke depan seperti sambaran petir besar. Angin utara mundur. Dia telah menemukan binatang aneh ini menakutkan. Selama pertarungan melawannya itu membawa satu set harta sejati tertinggi dan dia memiliki teknik pembakaran kekuatan yang saleh. Meskipun ada aturan dalam militer dan beberapa informasi warisan dalam militer dilarang untuk dibocorkan, unsur-unsur yang dipahami oleh individu merupakan pengecualian dari aturan tersebut. Samudra sejati utara adalah kekuatan super di antara binatang buas yang aneh. Ada 9 dewa ruang hampa sejati di samudra sejati utara dan pemimpinnya adalah dewa ruang hampa sejati yang sangat terbatas. Mereka semua menikmati status tinggi di dunia jin dibandingkan dengan mereka. Suku hutan belantara kering bukanlah siapa-siapa. Mati, binatang aneh itu meraung dan berlari ke arah Luweng membakar. Teknik kekuatan dewa Blue Ofeng mencibir itu bukan sesuatu yang baru baginya. Ada banyak volume di Duan Mi yang dibuat oleh 3 guru leluhur dan master. Bagaimana bro dengan cerita film Donghua yang satu ini dan yang pastinya belum sama seperti film aslinya dan masih ada kekurangannya bro? Minta bantuannya bro agar channel Salam Keren ini bisa berkembang. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share agar channel ini bisa membawa satu kebahagiaan untuk semua. Serta
Satu kesuksesan untuk semua. Terima kasih bro yang sudah membantu channel ini.